Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Pada siang hari ini kita akan berbincang dengan Nur Aziza, peraih medali emas di Special Olympic World Game yang dilaksanakan di Berlin. Dan beliau adalah seorang anak disabilitas yang mampu membanggakan bangsa Indonesia merah putih sebagai peraih medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Kejuaraan dunia, yakni Olimpiadenya Soina ya. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kita semua. Assalamualaikum Aziza, Bu Erni. Waalaikumsalam. Selamat ya, udah memperoleh medali emas ya di Jerman ya. Gimana perasaannya? Senang? Senang ya. Jadi gimana bisa menang Sobat Aziza? Sebelum itu ada satu medali emas. Medali emas. Medali emas juga. Itu. Sebelum kenik. Ritmik ya. Ya. Satu Ya. Waktu menang tuh gimana perasaan Aziza? Itu juara satu. Juara empat. Terus senang. Juara satu semangat. Semangat ya. Semangat. Melihat. Iya. Medali emas di juara satu juga berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Jadi senang juga, jadi senang rasanya. Kok bisa senam ritmik? Bisa. Ya. Belajar di mana? Belajar ayat 19. Ayat tadi juga. Siapa pelatihnya? Tadi juga. Nggak takut waktu tampil depan orang ramai itu nggak takut? Tampil takut. Nggak takut ya? Itu nah. Jadi apa dari menuntut dari satu itu dapat medali dari tempat emas juga. Kan ada ini ya. Medali emas. Jadi kedua dapat keduanya. Alhamdulillah ya. Ada sekolah itu. Jadi telah pasalnya Dingin ya. Jadi awal sebelum itu dah satu alhamdulillah. Pasal juga panas juga. Itu kalau ini pakai jaket lah ya berarti ya? Ya, aku tetap pakai jaket dingin. Pasalnya beda. Gimana apa? Naik pesawat ke luar negeri itu? Takut? Takut pesawat. Nggak takut ya? Ya, amin. Kalau takut tidak. 11 jam. 11 jam? Jadi banget. Gimana apa perasaan keluarga Aziza dapat medali emas tuh? Tambah. Ada 4 orang. Ya, Aziza nomor terakhir ya? Terakhir 4 orang, yang keempat. 4 itu saudara. Oh, 4 saudara. Iya, 3 saudara. Jadi terus kalau sedang katanya Bilang terima kasih sama pelatihnya dulu. Terima kasih. ya Kak. Berni, ini gimana Berni? Aziza. Ya, untuk melatih Aziza ini gimana? Awalnya sebelum mereka ini berangkat ke Berlin, dari pusat itu memutuskan kita untuk desentralisasi dulu di daerah. Kita latih selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kita melatih Aziza, Amarani juga kan. Awalnya mereka itu masih sulit untuk mengikuti ritme senamnya. Tapi seiring berjalannya waktu kita konsisten latihan, lama-lama mereka bisa mengikutinya. Pokoknya dalam latihan itu kita lancar lah, dan kita juga buat program juga kan di setiap latihan itu. Misalnya hari pertama ini mereka basicnya dulu, basic dasar-dasar senamnya dulu, biar
pas masuk koreografi jadi tekniknya benar gitu. Oke, setelah 6 bulan itu kita pertajam di teknik. Alhamdulillah mereka bisa juga kan. Nah, sebulan sebelum ke Berlin kita pemusatan latihan pelatnas dulu di Semarang sebulan. Nah, di situ juga sebulan full kita latihan pagi sore. Kebetulan pelatihnya bukan saya sendiri aja, tapi ada dari Jawa Tengah juga pelatihnya. Nah, di situ juga kita udah memulai fokus perkuat di teknik. Kalau untuk ngelatih Aziza sendiri ya, namanya anak Down syndrome ini mereka suka moodnya kadang bagus, kadang jelek. Kalau lagi jelek moodnya itu paling susah untuk diarahin. Tapi nasihatin itu. Oke, misalnya kita turutin kemauannya apa gitu. Nah, setelah moodnya baik, baru kita ajak latihan perlahan-lahan seperti itu. Tapi mood mereka ini suka naik turun. Kemudian udah kita bujuk mereka mau, udah kita latihan lagi seperti itu. Kesulitan ibu dengan Nur Aziza atau dengan kawan-kawan mungkin apa yang ibu alami? Itu mood anak-anak. Betul ya, yang susah. Terus kan mereka ini kalau orang biasa itu kan kalau kita latih sekali mungkin langsung dapat. Kalau mereka perlu waktu, mungkin ada 10 kali kita peragainya mereka baru bisa gitu. Nggak bisa kita langsung sekali aja gitu, nggak bisa di mereka. Makanya itu mereka spesial dan salut juga sih konsisten. Makanya mereka harus dilatih secara konsisten. Perlu kesabaran lah ya. Iya, nah kesabaran itu mereka nggak bisa dimarahin. Kalau dimarahin nanti takut, nggak mau latihan lagi atau nangis. Jadi emang harus sabar banget melatih mereka. Iya. Nah, apa Bu Erni menilai Aziza ini sebagai atlet yang potensi yang bisa dibina yang akhirnya bisa berprestasi? Awalnya sih saya juga nggak tahu kalau Aziza bakal masuk di nominasi untuk mewakili Indonesia ke Jerman. Karena juga ngelatih Aziza kan dari tahun 2022 dan dia memang berpotensi untuk jadi atlet senam. Pertama dari gestur tubuhnya juga dia mendukung, kemudian kelenturan juga dia ada di dia. Hanya saja yaitu untuk diarahin agak sedikit sulit, perlu latihan yang konsisten terus. Nah, itu. Awal pertemuannya dengan Aziza di tahun 2018. Waktu saya masih jadi wasit itu bukan pelatih. Di Soina. Iya. Bergabung di Soina kan waktu melatih Aziza untuk persiapan ke Jawa Tengah di tahun 2022. Akhirnya masuk ke Soina jadi pelatih. Iya. Nah, Bu Erni menilai tapi kita pernah terbayang nggak Aziza akan berprestasi seperti ini? Nah, itu ya. Saya sendiri juga waktu tahu Aziza dapat medali emas di Jerman, itu deg-degannya bukan main sebagai pelatih. Kita memantau terus hasil nilainya, selalu memantau karena kan dia dari handphone, di sana nggak pakai kertas tuh, nggak diumumin, dari handphone, by phone kita tungguin terus. Pas tahu dia dapat itu emas, ya terharu. Akhirnya gitu. Maksudnya dia kan atletnya udah sampai ke Olimpiade ya. Saya bersyukur juga kan, karena waktu saya jadi atlet saya nggak sampai ke Olimpiade, tapi saya punya cita-cita semoga suatu saat bisa ngelatih atlet sampai ke tingkat prestasi internasional. Alhamdulillah Aziza sampai prestasi. Selama apa tantangan Bu Erni melatih beliau ini Nur Aziza bisa berprestasi? Tantangannya pertama mood mereka ya. Karena kan Aziza ini kadang moodnya itu kadang bagus, kadang enggak. Kalau dia lagi bagus enak diarahinnya. Tapi kalau lagi enggak itu
susah minta ampun, kita harus sabar ngadepinnya. Terus setelah itu kita fokus ke tekniknya, teknik dia latihan. Kita misalnya dia ada salah ngelakuin di elemen gerakan, kita perbaikin seperti itu. Memang awalnya dia ngelakuinnya nggak betul, tapi seiring berjalannya waktu kita latihan dengan konsisten, alhamdulillah dia bisa mengikuti arahan pelatih. Tapi omongan orang nggak pernah Bu yang dengar yang negatif, artinya kok mau sih melatih anak Soina gitu kan? Ada sih beberapa kok, ya katanya kok mau ngatain anak Soina ya. Nggak apa-apa, saya juga mau cari pengalaman juga karena Pak gitu. Menurut saya mereka ini, kata Bu Novi, mereka ini anak-anak surga. Seperti itu. Jadi ya kenapa tidak saya mencari pahala di mereka. Terus toh rezeki saya untuk ke Jerman juga kan ada di mereka. Kalau nggak ada mereka juga nggak akan saya mau ke Jerman itu. Iya, betul. Jadi memang Ibu melatih beliau berdasarkan dari sebuah keikhlasan. Bisa berprestasi seperti ini ya. Kalau kata Bu Novi, hadiahnya Honda, hadiah dari Allah. Tapi biasanya kan dapat bonus nih dari pemerintah. Nah, Aziza ini gimana? Kemarin waktu perayaan Harnas, nah itu kan dapat di provinsi. Cuman kalau di pusat masih belum tahu ini. Kami juga belum ada kabar, belum dengar. Yang berharap sih semoga disamain lah kayak NPC, yang atlet-atlet elit yang lainnya. Karena mereka juga berjuang untuk Indonesia. Karena 159 negara loh yang melawan Aziza. Yang melawan Aziza ya? Iya. Bule-bule lah kawan Aziza waktu itu ya? Kan itu banyak. Bedanya. Pada bahasa Inggris Aziza? Saya Inggris. Sekarang sekolah di mana Aziza? Sekolahnya SD Picenosa. SD Stosa ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8. Ya. 2 SMP berarti ya. SMP. Hobi Aziza apa sebenarnya nih? Apa hobinya Pak? Hobinya tuh Nyanyi. menyanyi. Oh, pada nyanyi. Ada tuh ayat Indonesia ya. Indonesia Raya. Ya. Itu asal itu Aziza tahu bahasa Indonesia. Nama saya Aziza sekarang. Tahu. Pas aja pas kelas 6. Senang ya. Gurunya baik, balik aja sekolah sama. Tiap hari ke sekolah jam sekali kan. Kalau enggak semangat sekolah ya. Belajar sekolahnya, terus belajar motivasi. Iya berarti terus ya betul. Itu semangat ya. Ya. Sekolah kan dari Indonesia kelas 8 SMP. Nggak sulit latihan dengan Ibu Erlina, sulit di senam ritme itu nggak sulit? Nggak sulit ya? Bisa ya? Bisa. Dia juga bilang ke Alina, dia nggak kepimpin. Kepimpin juga betul lah. Berni, ini kan butuh ya kesabaran ya untuk melatih Aziza dengan seperti ini. Pernah nggak di dalam hati Bu Erni terbesit lah untuk mengorbankan kemampuan Bu Erni agar dia ini berhasil? Iya, setiap latihan itu kayak untuk mengingatkan mereka, ayo latihan serius, jangan banyak merajutnya. Kalau mau jadi juara tentunya kita harus berkorban dengan latihan yang sungguh-sungguh. Apa yang dibilang pelatih harus diikutin gitu. Jangan kebanyakan nangis, karena mereka suka nangis tiba-tiba. Gitu. Terus tapi saat mereka mau bertanding, Arni cuma bilang tampil bebas tanpa beban. Istilahnya mereka tampil dengan senang, yang penting percaya diri dulu.
untuk hasil kita serahkan sama yang di atas. Dan alhamdulillah dikasih emas. Itu bagi Bernie kebanggaan yang luar biasa ya. Iya, karena saya sendiri jadi atlet itu nggak sampai ke situ. Yang membuat Bu Erni meneteskan air mata ketika Aziza menerima emas, apa yang terbayang oleh Bu Erni terhadap perjuangan Bu Erni? Alhamdulillah yang saya latih Kak Aziza berhasil gitu. Yang terpusat saya kita latihan kan jauh, kan rumah kita rata-rata jauh semua nih, dari daerah satu jaman lah ke Rumba itu seminggu 3 kali kan menguras energi juga. Ya alhamdulillah terbayar lah, capek semuanya melalui mereka gitu. Jadi latihan sama-sama dijemput atau gimana? Mereka kalau Aziza diantar sama orang tuanya. Rumah Aziza ini di Sungai Pagar. Latihannya Sungai Pagar? Enggak lah, tinggal Sungai Pagar. Nah, kita seminggu 3 kali ke Rumbai. Jadi dia bukan tinggal di sini ya? Bukan. Tapi dia sekolahnya di Pekanbaru karena lebih dekat di Pekanbaru. Jadi orang tuanya ngantar? Iya, itu pengorbanan orang tuanya juga betul-betul support orang tuanya betul-betul bagus. Mungkin itu yang membuat Bu Erni mungkin ya dengan perjuangan yang luar biasa. Semua berjuang semua. Mungkin Bu Erni sebagai pelatih, apa yang ingin Ibu sampaikan ke Mbak Aziza terhadap prestasi yang dia peroleh? Untuk Aziza, walaupun sudah dapat prestasi yang terbaik, harus rendah hati. Kita berlatih untuk yang lebih baik lagi. Aziza ini Bu, dari apa itu dia kekurangannya dari segi apa nih Bu? Masuk kategori apa? Dia Down syndrome. Kebetulan IQ-nya itu kalau nggak salah 65. Dan dia kalau menerima arahan dari pelatih memang agak kurang. Kita harus bilang berkali-kali. Dan itu harus kita pahami sebagai pelatih ya. Kita harus paham. Kita nggak bisa maksa untuk kemauan kita. Kita harus mengikuti kemauan mereka. Nah waktu Ibu kan dengan Ibu ya ke Jerman ya. Dengan pelatihnya juga dengan pelatihnya. Nah Ibu menjaga dia ini seperti apa? Udah kayak saya anggap kayak adik sendiri. Nah, pokoknya semua mulai dari main HP itu semua udah diatur, jam tidur juga. Dan dia mau ya diarahkan? Alhamdulillah mau dia. Cuman kalau dia rindukan sama orang tuanya, kadang ya saya kasih aja. Cuman waktu HP udah dikumpul, saatnya itu dikumpul. Tapi dia mengerti ya? Dia paham. Ada nggak masa dia ketika dia mungkin atau sedang nggak moodnya sulit untuk membujuknya? Itu waktu tidak sama saya, sama orang lain yang dia merayu. Pas ada saya, alhamdulillah dia kembali lagi moodnya gitu. Waktu ada orang lain itu yang nggak dia kenal, betul-betul dia kerjain tuh nggak mood betul, emang ditujuinnya gitu. Makanya anak-anak ini harus terbiasa dengan pelatihnya. Harus ada chemistry-nya ya? Iya. Awalnya saya juga ngelatih mereka ini kan baru, suatu hal yang baru. Takut juga mereka nggak bisa menerima saya, tapi lama-kelamaan. Bagaimana ya Bu bisa menyesuaikan dengan Aziza dengan waktu yang relatif singkat ini? Sulit nggak ya menyesuaikannya? Awalnya itu memang sulit karena kan awalnya saya harus maksa pokoknya. Mereka harus ngikutin saya gitu. Ternyata nggak bisa, terpaksa juga harus mengalahkan. Dari situ ketika mereka udah dekat sama saya, dari situ saya kasih ketegasan secara perlahan-lahan gitu. Dan alhamdulillah mereka mengikutinya. Karena ketika kita udah klop sama mereka, apa yang kita bilang otomatis mereka mengikuti, nurut. Pernah terpikir sama Ibu ketika lelah menghadapi anak-anak yang seperti ini, mungkin dongkol atau mungkin mundur, karena mungkin kan banyak nih orang-orang yang mungkin bagi kita normal kan, alangkah mungkin yang normal aja mungkin udah diatur, apalagi pernah nggak terpikir? Pastinya pernah, tapi cuman dipendam sendiri. Karena kalau
saya kesel sama mereka, saya keluar aja dulu untuk cari ketenangan dulu kan, nggak mau langsung ngelampiasin ke mereka, nggak bisa. Apa itu yang membuat ibu jatuh? Mungkin dari segi latihannya waktu itu ada kan naik turun grafik mereka ini, kadang bagus, kadang belum konsisten lah pada saat itu. Dan itu tuh saya tuh kesel gitu, jadi saya pergi keluar sebentar, ketika udah tenang baru saya ngelatih mereka lagi. Tak menunjukkan di depan mereka? Enggak, kalau menunjukkan depan mereka pasti tahu itu. Dan tentunya mereka malah makin gak suka sama kita. Jadi ya kita harus keluar. Dan itu ibu lawan ya, ketidaksenangan ibu dalam menghadapi masalah itu ya? Kita harus banyak ngalah, sabar sama mereka. Apa yang membuat ibu mau melatih anak-anak seperti Azizah? Awalnya ditawarin, kayak siap melatih anak-anak seperti ini, anak-anak Soina, ya siap. Lama kelamaan saya menyatu sama mereka. Itu. Sisi positif dari orang-orang seperti ini apa? Sisi positifnya mereka, sosialnya tinggi mereka. Tinggi ya. Ketika saya sakit, tanya, udah sembuh kak? Azizah doain kakak agar cepat sembuh gitu. Itu sih. Lebih care gitu. Rasa pedulinya memang iya, luar biasa. Iya, pedulinya mereka bagus. Termasuk Azizah ini sama teman-temannya, seperti misalnya temannya kelelahan bawa alat gitu, dia bantuin, dia pasti bantuin. Temannya merajuk, dia pasti yang bilang jangan merajuk ya gitu. Tapi memang dari sisi mental mungkin kurang ya, tapi dari sisi iya benar. Bapak dengan Ibu gimana Pak perasaannya dengan prestasi yang Azizah dapat di Jerman ini Pak? Kalau kami sebagai orang tua merasa bangga dan bahagia bercampur sedih Pak. Karena dengan jerih payah dan bimbingan dari Soina, sehingga anak kami tersebut bisa meraih prestasi yang gemilang, mendapat medali emas di Berlin Jerman Juni 2023 kemarin Pak. Itu Bapak tidak menyangka ya bisa berprestasi dia ya? Memang kalau dari akal nalar kita Pak, karena pesertanya banyak di Special Olympics World Games 2023 kemarin mencapai lebih kurang 190 negara katanya Pak. Ya mungkin tipis harapan Pak. Tapi dengan kegigihan dan jerih payah pelatih disertai dengan kegiatan Nur Azizah yang sangat antusias Pak, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan, mendapat medali emas di Jerman kemarin Pak. Gimana Bu respon tetangga, masyarakat dengan Azizah berprestasi ini? Waktu si Azizah, kami dapat kabar Azizah meraih medali emas di Berlin Jerman kemarin Pak. Ya, rasanya kayak mana ya, sedih campur gembira. Terus saya pun sujud syukur. Ya, semua ini mungkin berkat izin Allah juga. Kayak anak kami Nur Azizah dapat meraih medali emas. Dan setelah berita itu kami dapat, mungkin keesokannya ya dengan hati senang kami masukkanlah berita Azizah ini ke Facebook, dan tetangga-tetangga warga desa Hang Tuah pun mengetahui. Bahkan semua orang itu bertanya kapan Azizah pulang, kapan Azizah pulang. Itulah kembalinya Azizah kemarin dari Jerman itu, warga kami desa Hang Tuah menyambut Azizah di luar dugaan kami Pak. Papan bunga pun semua berdatangan, sehingga yang tidak pernah terjadi di daerah itu ya menggemparkan lah Pak. Kami yang merasa terharu, bahagia anak kami Nur Azizah dapat mengangkat martabat dia sendiri
agar dia tidak disepelekan lagi oleh warga yang selama ini merasa kalau anak luar Sebelah biasa mata, ya. ini tidak dipandang, Pak. Bahkan mungkin sebagian bisa merasa anak seperti itu Sampai di mana? istilahnya dipandang rendah. Jadi kami merasa bersyukur, alhamdulillah Azizah dapat meraih medali emas, dan itulah semua berkat Dukungan dan doa. bimbingan dan tuntunan dari Soinah juga melatih dia. Dan mungkin ini juga udah jalannya Azizah diberikan Allah agar dia bisa mungkin lebih berkembang lagi untuk kedepannya, Pak. Ya, dan kami pun berharap agar Azizah diperhatikan juga lebih lanjutnya, Pak. Nah, sedihnya kenapa, Bu? Ketika Azizah berprestasi ini sedih gitu ya? Sedih. Nah, sedihnya kenapa? Sedihnya itu, Pak, tidak menyangka. Mm-mm. Tidak menyangka kalau anak ini bisa membanggakan orang tuanya gitu, Pak. Dukungan. Dan kami merasa, saya pun ya Allah, selama ini saya pun tidak pernah menyangka kalau anakku ini seperti ini. Jadinya dia dapat mengharumkan di keluarga kami gitu kan, Pak. Jadi ya kayak kemarin 17 Agustus Azizah diundang ke kantor camat mengikuti upacara, dan di situ pun saya bangga dan terharu juga. Ya semua ibaratnya di kepolisian itu pun apa namanya itu ikut berfoto dengan Azizah semuanya. Jadi kami senang lah, Pak, dengan Azizah seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya pun lebih sukses lagi untuk Azizah. Nah, selama ini di masyarakat, Pak, mungkin Ibu, warga menilai Azizah ini seperti apa? Waktu Azizah itu masih kecil kan, Pak. Ya, saya pun mungkin melihat Azizah seperti ini udah syukur alhamdulillah. Karena dulu dia waktu masih bayi pernah sakit dan step. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, anak kami ini kan jalannya lama, Pak. Dia berjalan bisa dibilang umur 2 tahun baru bisa jalan. Dan setelah dia pun umur 4 tahun saya TK-kan, dia tidak mau TK di sana, mungkin karena merasa dia tidak nyaman. Udah itu dia pun selalu ibaratnya bermain dengan tetangga pun dia dikucilkan, Pak. Kadang dia ingin berteman tapi mungkin temannya menjauhi. Jadi kami kadang sering merasa, ya Allah, seperti ini rupanya cobaan yang Engkau berikan. Dengan anak kondisi seperti ini, kemungkinan mungkin di lingkungan itu cuman kami, Pak, yang punya anak seperti Azizah. Jadi saya merasa sangat terpukul pada waktu saat Azizah masih kecil dulu. Kadang saya dengar tetangga berbisik-bisik, mungkin saya boleh dikatakan banyak dosa, makanya mempunyai anak seperti Azizah. Tapi semua saya, ya Allah, kuatkan saya. Sehingga anak saya tidak sekolah TK, 2 TK yang di sana saya TK-kan. Dia tidak betah, Pak. Jadi terakhir ada abangnya di UIR sekolah, saya bilang, coba carikan sekolah SLB untuk adikmu. Kalau kita biarkan aja adikmu seperti ini, Nak, kasihan, nanti dia tidak tahu apa-apa. Abangnya mencari SLB, dia dapatlah SLB Pelita Nusa ada dekat Marpoyan. Dan sekarang ya? Iya, jadi Azizah ini sekolah di situ mulai dari nol, mulai dari TK. Jadi dia sekolah di situ merasa nyaman dan dia betah, Pak. Sampai sekarang dia betah sekolah di SLB Pelita Nusa. Dingin Azizah ya? Iya. Bermain. Apa mau dibilang ke Papa? Apa yang mau dibilang ke Papa dengan prestasi Azizah sekarang? Apa yang mau dibilang? Makasih ya. Sayang Azizah.
sakit ayah. Itu dia. Iya, pada saat itu Pak, kami kan kebetulan dapat musibah dia penyakit ginjal sama batu apa Pak, batu ureter itu sama kista. Jadi pas kami masuk ke rumah sakit dapat berita dia mendapat juara di Jerman itu. Jadi pada saat itu kami mau dioperasi sama rumah sakit Awal Bros Panam. Surat terlampir ada Pak dokumentasinya. Jadi karena kami kegigihan kami itu mau melihat anak kami datang Pak dari Jerman itu. Jadi kami keluar dengan permintaan sendiri Pak, tidak mau operasi. Nah, itulah saya kan kuatnya semangat kita sebagai orang tua ingin melihat kedatangan anak kita dari Berlin Jerman Pak. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan sampai sekarang sembuh dengan izin Allah. Mungkin tanpa operasi kami ada memakan pil herbal namanya pil hitam yang diberikan dari Ibu Propam Polda. Kebetulan Ibu Propam itulah sebagai ganti kami kemarin itu menerima Nur Azizah di Berlin di lapangan udara SSK Pekanbaru Pak, di ruang VIP. Berarti Bapak tidak jadi operasi berarti ya? Enggak jadi Pak. Karena sudah dijadwalkan mau operasi? Udah dijadwalkan Pak, ada suratnya ada Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, izin ke Tuhan Pak, sampai sekarang ya sehat gitu. Berarti begitu luar biasa prestasi Aziza terhadap kesembuhan Bapak lah berarti ya? Iya, diiringi lah Pak. Karena 2 hari sebelum dia pulang itu Pak mau Tapi dioperasi dia pun Pak. dia merasa juga ayahnya sakit, dia bolak-balik nelpon. Aziza dia nggak Iya, tahu? dia nggak tahu, dia rahasia. tapi dia mungkin ada rasa detak hati dia. Jadi dia bilang nelpon, Mama, Azizah mau ngomong sama ayah. Ayah mana? Katanya, ayah tidur, kasihkan HP sama ayah, Azizah mau ngomong. Kayak mana lah mau ngasih ini, sementara ayah pasang infus. Jadi saya berondok lagi, ayah rupanya pergi lo nak wirid. Setiba itu 1 jam kemudian dia nelpon lagi mau jumpa ayahnya, sehingga saya membohongi Azizah. Seakan dia tahu ya? Iya, seakan dia tahu. Luar biasa Aziza nih, Bapak yang sakit saja sembuh sama Aziza karena berprestasi. Hebat Aziza. Proses itu sayang. Sayang sama Bapak. Jadi sayang banyak tahu. Dia kakak jemput sekolahnya Intan. Terus hari jangan ke sekolah. Tidak katakan Bang Andre, namanya lah Bang Rizky, dan kita ke sekolah katanya. Hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak juga. Nah, ketika penjemputan dijemput dengan apa ya, luar biasa Iya, masyarakat itu. masyarakat itu Pak, kami tidak tahu datang ke rumah. Saya ikut menjemput Azizah ya Pak, saya ikut ya Pak. Itu pun karena dibilang Bu Nora dari Soina, tidak boleh rame-rame ya Ibu menjemput Soina, undangan terbatas. Itulah kami sehingga cuman ada 2 mobil. Sama mobil kami 3 lah yang menjemput Azizah. Jadi si Azizah itu merasa sangat senang karena dijemput pakai mobil Alphard Pak. Oh, mobil Alphard jemput. Jadi dia melompat-lompat. Jadi mobil Alphard itu bisa dibuka, dia berdiri pas dekat kampung itu, dia keluarkannya kepalanya dengan semua masyarakat merasa bangga Pak. Termasuk kemarin itu Pak, penjemputannya itu dari sponsor pun ada, dari tokoh masyarakat ada, dari anggota DPRD Kabupaten Kampar, dari fraksi Golkar Pak Iip Nur Saleh namanya Pak. Jadi dari simpatisan itu Pak Rusdi Nur SH yang mempersembahkan untuk mengangkut Azizah, membawa Azizah dari ruang VIP pakai mobil pribadi Alphard itu Pak. Jadi kami sangat berterima kasih juga kepada simpatisan, wakil DPRD Kabupaten Kampar itu Pak, dan seluruh masyarakat. Itu tidak diminta ya Bu, datang sendiri? Datang sendiri Pak, setelah tahu orang itu kapan pulangnya Pak. Azizah pulang. Sebetulnya itu mungkin kami dapat kabar dari Soina, Azizah kemungkinan sampai di bandara sore. Jadi kami pikirkan maghrib malam sampai di rumah. Jadi kalau masyarakat tadi mau dia siang,
Azizah mau diarak-arak lagi Pak. Kalau Baik, siang mau dibikin acara apa? Karnaval lah, Pak. Karnaval pakai drum band katanya. Tapi karena malam mungkin pas pula malam takbir, jadi nggak jadi diadakan. Pas Malam takbir Lebaran Haji. Hari haji. Makanya kalau lah siang Pak kita buat acara. Tapi ini kena pas pula malam takbir. Kalau udah siap isya mungkin kita udah takbiran pula katanya. Cuman Iya. Keistimewaan dari Nur Aziza ini apa, Bu? Menurut Bapak dan Ibu? dia kalau keistimewaannya itu Pak, orang semua suka sama Azizah ini, orangnya ramah tamah. Kenal tidak kenal orang disalaminya semua. Percaya diri dia Percaya tinggi. diri dia tinggi. Itulah orang masyarakat itu sekarang dimanapun, termasuk kemarin kata Bu Nopi gitu juga. Azizah inilah kelebihannya. Dia suka berbaur, suka bergaul, percaya dirinya kuat. Kuat, ya, betul. Mungkin sama bapak sendiri sudah sekali kenal langsung seperti udah akrab. Iya, betul. Langsung menyalami, langsung kayak akrab gitu. Itulah keistimewaan Azizah. Jadi di sana pun kayak gitu. Asal datang tamu ke rumah disalaminya, nanti ada lewat disapanya. Dia tanpa pedulilah dengan keadaan dia. Zaman itu ya pelatihnya juga. Iya. Jadi sekarang syukur alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Ketika dia berprestasi, warga yang dulu mungkin Iya, dia. alhamdulillah. Semua warga Hang Tuah itu sekarang merasa bangga dan sekarang si Azizah mau dibikinkan contoh, panutan bahwasanya kalaupun ada warga kita ini memiliki anak yang luar biasa seperti Azizah ini, janganlah dikurung. Dikasihlah pendidikan. Ini semua tergantung seperti orang tua. Tengok orang tua Azizah, bagaimana dia gigihnya mendidik, mengantar jemput Azizah walaupun jauh dari kediaman kita ini. Orang tua Azizah itu bisa. Kenapa orang lain tidak bisa? Kenapa ibu-ibu yang memiliki anak, ya boleh dikatakan di desa kami itu ada juga Pak yang seperti itu. Cuman memang semua tidak ada disekolahkan karena jarak tempuh untuk SLB ini jauh. Nah, makanya semalam Bu Nopi berbicara sama Pak Gubernur, mungkin sekarang ini mau dibangunlah di kampung kami SLB Pelita Nusa. SLB. Iya, SLB mungkin nanti dibikin negeri katanya. Sekarang ini dalam tahap pengukuran, Pak. Alhamdulillah Pak. Berkat Azizah. 200 meter dari kediaman kami Pak. SLB itu dibangunkan. Biar anak-anak yang disabilitas bisa sekolah, karena sana jarak tempuh jauh dan kemungkinan di sana kan luas Pak daerahnya, dari sampai ke Kebun Durian, SLB ini sampai ke Lipat Kain mungkin tidak ada, adanya lagi cuman di Bangkinang. Jadi jauh. Makanya kami memilih Azizah pun sekolahnya di Marpoyan karena situ yang agak dekat. Jarak tempuhnya. Bapak, Ibu, apa yang ingin disampaikan Pak ke Azizahnya dengan prestasi dia, dengan perjuangan dia selama ini, mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya, kami berharap Pak, ya dengan prestasi yang diraih Azizah saat ini, boleh dikatakan dia kan udah mendapatkan medali emas untuk Indonesia dari Berlin, Jerman. Jadi ya kami berharap agar pemerintah Indonesia juga memperhatikan anak kami seperti anak-anak yang normal biasanya, Pak. Ya setidaknya mungkin kalau ada bonus juga. Iya, seperti itulah Pak. Ibaratnya agar diperhatikanlah masa depannya juga dengan prestasinya. Nah, terhadap masyarakat mungkin Bapak Ibu apa yang ingin disampaikan ketika memiliki anak yang seperti Azizah ini gitu, dengan pengalaman Ibu selama ini mungkin. Oh gini Pak, terhadap masyarakat nantinya kami kan udah dibentuk Soina Family Forum namanya Pak. Family Forum, family ya penyandang anak disabilitas. Jadi kemungkinan besar nanti ibu dari Soina bersama kami turun ke sekolah-sekolah, baik sekolah negeri, baik pun sekolah swasta dan pemerintah desa, mulai dari kepala desa, kecamatan mensosialisasikan tentang keberadaan anak disabilitas dan peraihan prestasi yang bisa diraih anak disabilitas
di segala bidang, Pak. Itulah yang diharapkan mau diterjunkan ke masyarakat. Kami sebagai orang tua dari Nur Azizah dan kawan-kawan lainnya dari Sohina, Pak. Ya, yang dianggap berhasil membina anak seperti iya. itu. Untuk memberi sebagai semangat. penyuluh lah namanya, Pak. Kalau istilahnya penyuluh lah untuk ke masyarakat. Karena kan Pak banyak juga yang kita ketahui mempunyai anak seperti di luar seperti Azizah ini, banyak juga orang tua yang merasa ya seperti yang kami alami dulu. Mungkin mereka daripada anak-anakku ini diceritakan, entah direndahkan, lebih baguslah dia didiam di dalam rumah gitu. Ada yang orang tua itu sebagian anaknya dikurung gitu, Pak. Jadi ya kalau kami hari itu si Azizah ini memang kayak mana lah, harus kuat kita juga, mental kuat, kesabaran, Pak, menghadapi anak ini. Kalau udah mau berkawan dia tidak mau kita larang, sehingga dia misalnya dia mau berkawan ke tetangga. Nah tetangga ini banyak anak-anak itu udah main ke dalam rumah, pintu ditutup, jadi Azizah ini tidak boleh masuk. Jadi anak ini mengintip dari jendela aja, sehingga saya pun kadang nggak kuat hati, saya tarik. Tapi dia menangis, tidak mau pulang, jadi saya biarkan aja dia di situ. Kadang abangnya pun kayak gitu, jadi pulang. Tapi anak ini kan dia kalau belum mau dia pulang, dia tidak mau pulang. Harus keinginan dia sendiri. Ya itulah mungkin kebanyakan orang tua seperti itu. Jadi ya udahlah anak ini dikurung aja. Itu mungkin. Jadi Dan itu pernah Ibu rasakan? Pernah saya rasakan, Pak. Saya dulu waktu Azizah masih kecil, boleh dibilang sering mengeluarkan air mata, Pak. Tapi ya sekarang saya merasa bersyukur. Ternyata Azizah juga bisa berprestasi dan tidak istilahnya inilah titipan Allah kepada kami. Dan akhirnya anak ini kalau kita didik, kita sabar, bisa juga memetik, ibaratnya berhasil dengan dilatih bisa seperti ini gitu, Pak. Dan mungkin kepada masyarakat, kepada orang tua mungkin ya terima dengan keadaan seperti ini, berikan perhatian, jangan malu lah. Jangan malu, ya itulah kunci pertamanya. Kita jangan merasa minder, kita jangan merasa malu. Itulah kalau kita turuti rasa kita malu. Ya saya pun dulu pernah mengalami hal itu, tapi saya pandang anak saya, kasihan kalau anak ini biarlah dia di luar, orang tidak, kawan-kawannya tidak mau berkawan sama dia, mungkin karena anak ini juga ya kayak bapak tahulah, dia bahasa dia sendiri, mungkin kawan dia merasa tidak nyaman juga berkawan sama dia, jadi menjauh. Kadang di tingkat kawan, sedangkan kita punya saudara pun anaknya mungkin tidak merasa nyaman juga, orang itu berkumpul, si Azizah ini tidak ini juga. Ya kadang kan anak ini sesama dia baru dia mengerti bahasanya. Iya, itulah yang dirasakan orang tua itu. Jadi ya harus kita kuat sabar, apalagi ibaratnya dulu anak ini boleh dibilang kayak mana lah ya Pak, ini ku hilang, Azizah yang ambil. Dia tidak bisa membilangkan, iya deh ada kau ambil. Dia nggak mengerti apa yang dituduhkan karena dia tidak merasa mengambil. Tapi itulah mungkin kelebihan anak seperti ini. Dia kalau tidak merasa mengambil, dia bingung apa yang dituduhkan ke dia. Gitu. Kadang ada yang kehilangan sendal, Azizah dituduh. Yang nggak usah, ya di keluarga kami pun kayak gitu Pak, di keluarga gitu. Ada yang pensil, entah pulpen, apa yang nggak nampak, Azizah ini. Itulah yang selalu saya terima. Selalu Azizah lah yang tertuduh. Jadi pernah juga saya suatu saat emosi karena selalu anak ini yang dituduh, sehingga saya bilang, apa yang hilang? Anak saya selalu kalian tuduh karena dia tidak bisa berbicara. Anak kalian ini pintar-pintar. Anak saya mungkin kalian tuduhkan, dia bingung, ditanya dia tidak tahu. Apa yang diambil? Saya cari di rumah nggak ada. Apa yang hilang? Saya ganti, saya bilang gitu. Sedangkan saya pun dah emosi. Abangnya pernah bilang, pulpen kalian hilang, si Azizah dituduh. Tengok tuh, dia habis dihajar mamak di rumah. Bisa saya belikan, berapa pulpenmu hilang? 10 bisa saya ganti, kata abangnya gitu. Ya itu tadi lah Pak, kita harus cemana lah. Tapi ya alhamdulillah lah Pak, mungkin dia
Sekarang dia udah merasa diri dia mungkin karena udah agak dewasa sedikit, jarang keluar rumah, alhamdulillah. Jadi tidak ada inilah merasa Orang menilai negatif. iya, orang menilai ini kalau enggak apa orang enggak nampak. Nah, aku udah denger ini aku enggak nampak. Aku pasti si Azizah ini nanti. Ya betul. Sejak kapan Bu, ya Bapak dengan Ibu kuat menerima kenyataan seperti ini? Iya, dari dia kecil lah, Pak. Itulah yang kami rasakan dari dia 10 kecil tahun lah. sampai umur dia tapi semenjak dia sekolah di SLB Pelita Nusa setelah kelas 6 SD, disitulah dia mungkin udah jarang ke kami, kan rumah kami pun keluarga itu agak dekat-dekat, udah mulai jarang dia bermain. Dia apalagi sekarang ini udah dia berdiam diri di rumah, pulang sekolah udah jam 1, sampai di rumah kadang jam 2, saya beri makan, istirahat, tidur, udah nggak ada lagi waktu dia bermain. Udah disibukkan dengan aktivitas. Udah disibuk dia Pak. Jadi saya pun ya udah, makanya itu dia sekarang ini pun dia di sana udah ibaratnya udah disanjung. Azizah, sini foto sama Ibu. Udah disanjung lah Pak. Alhamdulillah Pak ya. Masyarakat sudah menerima. Alhamdulillah ya. Bahkan sekarang masyarakat itu tadi berupaya supaya yang anak seperti Azizah ini kayak mana caranya supaya bisa, jangan kita biarkan gitu. Kepala desa sendiri pun ngomong seperti itu. Kalau ada apa-apa Azizah kami bawa ya Pak sebagai contoh, Bapak jangan berkecil hati. Ini untuk supaya orang tua yang memiliki anak luar biasa ini terbuka pikirannya. Oh iya, jadi dia ada semangat dia untuk menyekolahkan anaknya nantinya. Azizah tahu itu? Tahu ya. Tapi tidak ada apa-apa ya. Semangat itu semangat. Sama kita kan? Betul. Semangat juga. Jadi sekolah dan seni pagar kes ini diantar Papa? Kita istri jemput. Dijemput. Pakai apa diantarnya? Mobil ada cuma. Oh, ada mobil. Nanti kalau jemput ayah, besok anak-anak sini. Besok juga ada jemput, anak-anak jemput. Dari Jumat jam 7 lagi. Oh, iya. Ayah pulang sekolah bilang, ajaknya siap-siapin baju. Nanti lu harus makan, harus berangkat sekolah, senang juga. Langsung latihan. Langsung latihan. Jadi udah selesai latihannya. Iya. Menjual jalan berhasil. Berhasil ya? Berhasil jual 1, itu bahagia yang bilang ada perut, ada penyos. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat luar sana mungkin terhadap anak surga ini mungkin yang terhadap pandangan negatif masyarakat lah? Bahwasanya jangan malu kalau kalau emang ahli nggak tahu gimana perasaan orang tua ketika dikasih anak yang spesial, tapi percaya bahwa Allah tuh ngasih anak itu pasti ada kegunaannya. Kalau misalnya intinya jangan malu, jangan ditutup-tutupin anaknya, karena kebanyakan di Indonesia sendiri anak-anak seperti ini banyak disembunyiin, terus disiksa juga gitu. Kalau bisa kita ikutin bakat anaknya maunya apa gitu, makanya itu adanya sekolah luar biasa itu. Dari situ kan bisa diarahin sama guru-gurunya. Dan orang tua juga harus sabar menghadapi anak-anak seperti ini ya. Oke, baik Bapak, Ibu, Azizah, terima kasih sudah hadir di sini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Yang jelas mungkin kepada masyarakat untuk bisa memperlakukan kita sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Sebab bagaimanapun kelebihan dan kekurangan seseorang itu pasti ada nilai positif dan negatifnya bagi kita semua. Mungkin itu bincang kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi